Halo semua, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Kalau kalian perhatikan, baju aku masih sama, cuman beda jilbab doang. Karena aku lebih pede pakai jilbab warna hitam dibanding warna lainnya. Ya begitulah. Yaudah deh, makasih lagi buat kalian yang udah nonton video aku sejauh ini, terus udah nge-like, udah nge-subscribe segala macam. Makasih banget. Terus untuk video kali ini aku bakal bahas soal gaji. Karena aku juga nggak ada jalan-jalan kemana-mana, terus ya udahlah, menurut aku gaji tuh selalu menarik gitu. Siapa gitu yang nggak suka uang, siapa yang nggak usah munafik lah ya, kita semua suka uang gitu. Terus untuk gaji ini aku bakal bahas gaji au pair, Efeshot, dan Ausbildung berdasarkan pengalaman aku dulu waktu aku jadi au pair, Efeshot, dan sekarang Ausbildung. BTW aku bakal bikin timestamps juga, jadi buat kalian yang cuma mau tahu gaji doang, kalian bisa langsung ke timestampsnya, terus ya kalian tinggal lihat. Tapi kalau kalian mau informasi juga soal au pair, Efeshot, dan Ausbildung, soal gaji-gajinya atau perinciannya, kalian bisa nonton juga gitu. Jadi aku cuma mau memperingatin ke kalian nggak bisa mematok semua gaji au pair, Efeshot, dan Ausbildung itu sama, tapi kira-kira lah segitu kisarannya, karena kan bisa aja siap orang tuh beda-beda gitu, tergantung kalian au pairnya di mana, misalnya kalian Efeshotnya di mana, dan segala macam. Jadi aku cuma mau kasih tahu buat kalian tuh punya gambaran doang gitu soal gaji au pair, Efeshot, dan Ausbildung gitu di Jerman. Tapi jangan jadikan itu patokan, tapi jadikan itu cuma gambaran gitu. Ya udah, langsung aja. Yang pertama itu gaji au pair. Jadi waktu aku au pair, aku tuh au pair dari tahun 2016 November sampai November 2017 atau Oktober kayaknya, Oktober 2017, pokoknya 1 tahun. Itu zamannya aku itu gaji au pair itu 260 euro. Kayaknya sekarang juga sekitaran itu. Tapi itu gaji gaji umumnya au pair di Jerman itu 260 euro. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian dapat gaji lebih. Misal kalian kerjanya juga lebih, misal orang tua asuh kalian juga mau bayar kalian lebih, begitu. Itu juga bisa lebih. Jadi aku pakai kurs sekarang, aku lihat kurs sekarang itu 17.188,48. Itu kurs yang sekarang. Beberapa hari yang lalu itu masih lumayan tinggi ya, sekitar 17.400, tapi sekarang udah mulai turun lagi. Anggap aja lah 17.000. 260 kali 17.000, 4.420.000. Itu kalau dirupiahkan. Terus waktu itu aku juga dapat uang 50 euro per bulan buat kursus, dan aku cuma kursus 2 bulan kalau nggak salah, atau 3 bulan. Setelah itu aku berhenti. Jadi gaji aku tuh aku dapat 310 kalau yang aku dapat, karena aku memutuskan untuk nggak kursus, aku otodidak waktu itu. Jadi kalau kalian au pair itu kan kebutuhan kalian makan itu ditanggung sama orang tua asuh, jadi kayak makan, minum gitu kalian nggak perlu bayar, kecuali mungkin kalau kalian mau jajan di luar, kalian mau makan di restoran sama temen, terus jajan-jajan di luar itu baru kalian bayar sendiri. Terus kayak kebutuhan kosmetik gitu-gitu baru kalian bayar sendiri. Nah dulu waktu aku zaman au pair itu, ya aku kalau masalah makan nggak ada bayar, dan kalau aku di luar doang baru bayar. Terus aku dapat kartu berkendara atau kartu kereta gitu yang sekitar harganya 70 euroan waktu itu kalau nggak salah. Dan itu gratis, jadi aku bisa keliling kota Köln pakai kartu itu. Jadi daerah-daerah sekitaran itu aku waktu itu nggak bayar. Kalau itu keluarga asuh aku kalau kayak masalah sikat gigi, terus pasta gigi sama sabun mandi itu tuh mereka sediain, jadi aku nggak perlu bayar. Terus kayak buat nyuci baju itu juga dari mereka semua, jadi aku nggak perlu bayar kalau kayak gitu, kecuali shampoo itu aku beli sendiri. Terus kayak skincare gitu, kalau aku mau aku juga beli sendiri. Tapi dulu waktu zaman au pair, karena masih gaji nggak terlalu banget ya, jadi aku dulu nggak pakai skincarean gitu, makanya nggak glow up. Aku kasih bocoran dikit, ntar aku bakal balas ekstra di video setelahnya entah kapan, soal part time. Jadi waktu aku zaman au pair sebenarnya tuh nggak boleh part time, tapi aku tuh pernah nyoba part time ilegal.
Itu aku akhir-akhir au pair gitu. Terus per bulan aku per minggu aku kerja sama orang 2 jam, dapat uang 20 euro. Jadi sebulan itu aku dapat ekstra 20 kali 4, 80 euro gitu dari part time ini. Jadi kerja cuma 2 jam per minggu, terus 8 jam per bulan. Kalau kalian nakal kayak aku, kalian bisa ikutin buat part time waktu zaman au pair. Tapi kalau bisa jangan sampai ketahuan, karena itu bakalnya kalian bisa dideportasi resikonya. Terus iya ya gitu deh, agak bahaya sih. Cuman kalau kalian tetap nekat kayak aku, kalian bisa coba. Ntar aku bakal bahas ekstra buat masalah part time. Oke, lanjut ke Efeshot sekarang. Gaji Efeshot aku waktu itu bersihnya Taschen Geld aku, jadi udah dipotong asuransi segala macem, itu 400 euro. Itu Taschen Geldnya, itu udah bersih ya, udah nggak dipotong asuransi segala macem. Tapi itu belum masuk Wohnung. Terus aku dapat dari mereka Wohnung sekitar maksimal 220-an gitu. Anggap aja 220 euro ya, sekitar 3 jutaan. Itu buat uang Wohnung atau uang apartemen. Kalau digabung 620 total aku dapat sebagai Efeshot. Tapi kalian juga perlu tahu kalau biaya hidup di Jerman itu besar. Jadi uang tadi itu juga harus dipotong sama uang makan dan uang apartemen. Terus aku waktu itu bayar apartemen atau Wohnung itu atau WG sekitar 300 sampai 350. Anggap aja terakhir tuh aku bayar apartemennya 350 euro. Jadi aku cuma dapat gaji itu setelah dipotong apartemen 270 doang, mirip kayak au pair. Terus nggak banyak ya sebenarnya. Terus itu belum uang makan segala macem. Makanya aku tuh menyarankan kalian kalau kalian mau kerja atau mau jadi Efeshot, mau kerja relawan di Jerman, lebih baik kalian itu cari tempat Efeshot yang udah menyediakan tempat tinggal. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi uang buat tempat tinggal, karena nyari tempat tinggal itu pertama susah, kedua mahal. Jadi kalau kalian harus nyari lagi itu susah banget gitu. Tapi kalau udah disediain sama mereka, itu tuh lebih enak gitu. Jadi kalian entah itu tempat tinggalnya gratis atau kalian bayar murah, antara dua itu. Tapi pokoknya kalau tempat tinggal yang disediakan dari tempat Efeshot kalian itu jauh lebih murah gitu loh. Jadi menurut aku ambil deh, cari yang kayak gitu, jangan kayak aku dulu. Soalnya seriously itu nggak banyak gitu. Kalau untuk uang di Jerman itu itu nggak. Tapi sebagai Efeshot, kalau kalian mau kerja part time itu dilegalkan atau legal gitu, nggak kayak waktu zaman au pair. Jadi kalian kalau emang mau kerja part time masih bisa, tapi maksimal 450 euro per bulannya penghasilannya. Cuman kalau kalian mau, kalian bisa part time lagi, tapi capek banget, karena kalian sebagai relawan itu juga kerjanya 40 jam per minggu. Ya gitu, jadi itu udah full gitu loh, udah full time. Terus kalian mau part time lagi, kalian nggak ada waktu luang jatuhnya gitu. Kalian nggak bisa ada waktu buat diri kalian sendiri atau buat jalan-jalan sama temen, buat free time kalian tuh nggak ada gitu kalau kalian cuma fokus nyari uang gitu, atau kerja part time dan kerja Efeshot gitu, atau jadi relawan. Jadi saran dari aku, cari amannya yaitu cari tempat Efeshot yang udah menyediakan fasilitas rumah gitu. Jadi kalian nggak perlu capek nyari lagi segala macam. Terus aku juga mau cerita dikit, waktu Efeshot tuh aku juga sempat part time sampai 6-7 kerjaan gitu. Itu nggak boleh sebenarnya, karena penghasilan aku lebih dari 450 euro, bakal lebih dari penghasilan aku waktu kerja jadi Efeshot sebenarnya. Ntar aku bahas di video selanjutnya soal part time, pokoknya tunggu aja deh gitu. Itu aku kasih cuplikan dikit buat soal part time. Jadi masalah Efeshot ini, gaji 400 euro atau Taschen Geld 400 euro itu bisa beda-beda di tempat kalian Efeshot gitu. Jadi ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 450, itu beda-beda. Tapi waktu zaman aku tuh begitu. Terus seperti yang aku bilang,
aku dapat uang 220-an itu buat Wohnung atau buat apartemen, tapi di tempat lain mereka ngasih Wohnung atau apartemen gratis misal, atau ngasih uang lebih buat Wohnung, atau mereka nyuruh kamu bayar Wohnung cuma 120 misal. Jadi misalnya kalian digaji 600 tapi cuma bayar apartemen 120, itu kan murah banget gitu. Kayak beberapa temen aku juga ada yang kayak gitu. Jadi saran aku, sebelum kalian memutuskan untuk jadi FHO atau ini, kalian bener-bener pertimbangin masalah itu gaji tadi. Kalian harus lihat gaji bersih kalian tuh dapatnya berapa, gaji buat Wohnung itu berapa gitu. Terus apa ya, pertimbangkan gitu semua, terus biaya hidup segala macam. Karena kalau di rupiah kan emang besar, tapi biaya hidup di Jerman tuh juga besar. Jadi ya itu, hati-hati. Kalau enggak kalian nggak bisa banyak nabung atau dapat uang banyak gitu. Terus masalah Ausbildung, aku juga udah bawa Vertrag atau kontrak aku di sini, jadi aku bisa kasih ke kalian. Seperti yang aku bilang dari awal, jangan jadikan ini tuh patokan buat setiap Ausbildung gitu. Karena setahu aku juga kayaknya rata-rata gaji Ausbildung sekarang tuh lebih naik gimana zaman aku dulu. Terus setiap Ausbildung itu bisa beda-beda. Misalnya sama aja kayak FHO sih ini. Setiap kota tuh juga punya tingkat atau punya apa sih, UKM ya kalau bahasa Indonesianya tuh kayak apa sih, kayak minimal gaji terendahnya gitulah. Itu tiap kota tuh beda-beda. Misalnya gaji Ausbildung di tempat aku lebih rendah dibanding gaji Ausbildung kalau kalian di München atau di Bayern daerah situ, karena biaya hidup di sana juga lebih tinggi dibanding di tempat aku misal. Pokoknya jangan jadikan ini patokan, tapi jadikan cuma gambaran doang berapa kira-kiranya. Ada 3 tahun kalau misalnya kalian Ausbildung apa namanya, Altenpflege atau Gesundheits- und Krankenpflege atau Ausbildung perawat. Sekarang perawat disetarakan, jadi nggak ada lagi yang kayak gitu perbedaannya. Pokoknya kalau kalian Ausbildung perawat, setahu aku tuh 3 tahun, terus ada penaikan gaji dari tahun kedua ketiga. Jadi dari tahun kedua tuh gaji kalian bakal naik, terus tahun ketiga bakal lebih naik lagi, begitu setahu aku. Jadi langsung aja, kalau di Ausbildung aku waktu itu atau sekarang ini, tahun pertama itu aku dapat bruto 1025,7. Aku kasih lihat di deskripsi. Tapi itu uang kotor ya, uang apa, bruto itu uang belum dipotong asuransi, pajak segala macam, itu belum. Aku bisa kasih lihat awal-awal aku Ausbildung, atau jangan aku kasih lihat banget sih, maksudnya aku bacain apa yang aku lihat karena aku punya slip gaji semuanya di sini. Jadi aku tuh dapat gaji pertama sebagai Ausbildung itu netonya bersihnya 819 euro, 28. Anggap aja lah 819 ya. Itu gaji bersihnya yang udah dipotong pajak dan asuransi segala macam. Ini belum dipotong sama uang Wohnung atau apartemen. Kalau dipotong harga apartemen aku atau Wohnung aku atau kamar aku harganya 120 euro. Jatuhnya 699. Jadi gaji pertama aku sebagai Ausbildung adalah sekitar segini kalau dirupiahkan. Itu belum biaya hidup ya. Tergantung lah, setiap orang biaya hidupnya beda-beda, tergantung pengeluaran kalian sendiri. Terus gaji kedua itu sama, masih. Gaji yang ketiga ini, nah ini mulai agak naik karena ada yang namanya Zuschlag buat Feiertag atau apa ya. Jadi setahu aku, kalau aku nggak tahu di Ausbildung lain, tempat lain, tapi setahu aku kalau kalian kerja di apa namanya perawat, sebagai perawat, kalian tuh bakal dapat uang Zuschlag gitu, atau uang lebih, atau dapat uang bonus kalau kalian kerja di akhir pekan atau di hari libur atau hari raya gitu, hari libur lah pokoknya, tanggal merah. Tapi di tempat aku itu kita dibayarnya kalau hari Minggu dari jam 1 siang, jadi uangnya lebih besar. Tapi kalau kayak hari Sabtu terus hari Minggu tapi di bawah jam 1 siang itu biasanya uangnya nggak banyak gitu, cuma berapa euro per jamnya. Tapi kalau dari jam 1 siang itu uangnya lebih besar. Terus kalau tanggal merah juga uangnya lebih besar setahu aku. Kayak misalnya Natal, terus kayak di sini ada
apa sihnya, pasca, pokoknya hari-hari libur nasional gitu, tanggal merahnya biasanya kita dapat itu uang lebih lagi kalau misalnya kita mau kerja di apa hari libur besar gitulah, hari tanggal merah lah pokoknya gitulah. Nah, jadi yang gaji pertama sama bulan kedua itu 699 kan, tapi gaji yang bulan ketiga itu naik jadi 783 karena aku ada kerja di hari libur. Maksimalnya tuh aku pernah dapat waktu Ausbildung pertama, tahun pertama itu 815,77, anggap aja 815. Ini maksimal gaji aku di tahun pertama sebagai Ausbildung atau Azubi. Ini maksimalnya waktu aku banyak ini kerja di hari libur gitu. Terus di di tempat aku itu juga kalau kita punya dapat itu loh, uang Weihnachtsgeld kalau orang sini bilang. Jadi kayak uang Natal gitu. Kalau misalnya THR lah istilahnya. Jadi kalau di Indo kan kita dapat THR-nya tuh kalau Lebaran atau waktu ini kan Idul Fitri. Nah, kalau di Jerman itu waktu Natal. Itu tuh dapat sekitar 294 euro. Jadi gaji aku itu 1061, sekitar 18 juta kalau dirupiahkan. Aduh, karena aku yang tahun kedua ini nggak banyak berkasnya, karena kan aku juga masih di tahun kedua, jadi agak susah sih ngasih liatnya atau bikin perbandingannya gitu, rada susah. Jadi aku cuma bisa kasih tahu pokoknya di tahun kedua itu gaji aku naik sekitar 66 euro gitu. Jadi ada kenaikan 66 euro. Di tahun ketiga itu gaji aku naik lagi 107 euro. Di tahun ketiga itu per bulannya. Dan Ausbildung itu juga kalian diperbolehkan buat kerja part time maksimal 450 euro per jamnya. Itu sekitar 7.600. Itu maksimal kerja basic part time di Jerman setahu. Tapi untuk Ausbildung ini aku nggak ada kerja part time karena aku Ausbildungnya di kota kecil, jadi rada susah juga nyari part time dan aku udah capek waktu zaman FE-Shot part time, jadi nggak tahan lagi deh buat part time lagi. Jadi aku mau menikmati Ausbildung ini dan ya gitu deh ya. Itu aja sih soal gaji au pair, FE-Shot sama Ausbildung. Sekali lagi jangan jadikan itu patokan buat kalian mikirnya setiap gaji au pair, FE-Shot sama Ausbildung tuh sama gitu, segitu gitu, enggak gitu. Kalau FE-Shot itu kalau au pair itu bedanya juga dari tergantung keluarga kalian gitu, mau bayar kaliannya berapa. Makanya aku bilang dari awal tuh selalu bilang kalian harus dari awal tuh tahu gitu loh berapa, harus jelas gajinya berapa, mereka mau bayar kalian berapa, masalah gaji, masalah uang kursus, masalah tiket kereta dan lain-lain. Pokoknya harus clear dari awal. Terus masalah FE-Shot bisa beda dari tempat tinggal kalian, dari perusahaan kalian gitu. Makanya juga dari awal juga jelas berapa kalian dapat gaji gitu, sama uang wohnung atau uang kontrakan. Terus buat Ausbildung, tiap Ausbildung itu juga beda berapa dapat gajinya. Tapi setahu aku yang besar gajinya itu adalah gajinya Ausbildung perawat. Tapi kalau Ausbildung lain kayak ke hotel, perhotelan atau yang lain itu aku kurang tahu banget gajinya berapa. Mungkin kalau aku ada temen atau kenalan aku bakal tanyain, tapi untuk sekarang enggak. Jadi aku cuma bisa kasih tahu soal aku. Itu sih bisa beda gitu loh, Ausbildungnya apa gajinya itu juga bisa beda. Terus di mananya juga bisa beda. Kalau kalian tinggal di tempat yang mahal kayak daerah Bayern ya otomatis lebih mahal juga, cuman biaya hidupnya juga lebih mahal. Terus peraturannya juga sekarang juga beda, jadi kayaknya gaji sekarang juga lebih besar dibanding sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Terus perusahaannya, tiap perusahaan juga beda gitu, bisa beda mau gaji Ausbildung berapa gitu. Pokoknya jadikan apa yang aku kasih kalian tuh sebagai gambaran doang gitu. Masalah biaya hidup ya itu tergantung kalian ya, bisa hemat atau enggak. Mungkin next time atau suatu saat aku bakal bahas soal biaya hidup segala macam, I don't know.
Nah, lihat aja ntar. Oke, ya udahlah. Makasih buat kalian yang udah nonton untuk sejauh ini. Aku harap dengan adanya video ini bisa menyemangati kalian buat yang mau jadi au pair FShot sama Ausbildung gitu. Atau kasih gambaran dikit lah berapa sih gajinya gitu. Sampai sejauh ini sih aku selalu bukan selalu sih, tapi kayak bisa aja sih, cukup aja uang itu buat biaya aku gitu. BTW aku juga pernah ditanya waktu sama salah satu orang, dia nanyanya gini, Kak, gaji au pair bisa gak sih buat ngirim orang tua? Bisa, waktu aku bisa gitu. Ya kalau kalian pinter-pinter ngatur keuangan ya insya Allah bisa, kalau kalian emang mau ngirim orang tua kalau waktu kalian au pair. Begitu, itu aja sih. Aku harap menjawab pertanyaan kalian juga. Terus ya seperti aku bilang, makasih udah nonton. Terus aku harap videonya juga ngebantu ngasih info segala macam. Kalau kalian punya request, pertanyaan, segala macam, kalian bisa tulis di komentar. Terus ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.